Ya, sebelum kita lanjutkan, ya, ini bagian keenam ya, Pelangi Nuh, ya, The Regenboog van Noah, ya, Pelangi Nuh, ya, atau dalam bahasa ininya Tokso atau Keshet, ya, Keshet dalam bahasa Ibrani, Tokso dalam bahasa Yunani, bahasa Belanda itu Regenboog, ya, Pelangi, the Boog van Noah, ya. Sebelumnya kita akan membaca dalam bahasa Ibrani langsung. Hari ini petugasnya adalah Ibu Rosa Nababan. Silakan Ibu Rosa dari Kejadian 9 ayat 12 sampai ke 15. Baik, Pastor. Vayomer Elohim zotot habirit azer ani noten beini ubenehim. Uben kol nefes hayah aser itehem ledorot olam. Et kasti natati beanan behayeta leot pirit. Beini uben haaretz. Behaya beananin anan al haaretz. Venir ata hakheset beanan. Besakarti et piriti azer beini ubenehim. Ubein kol nefes haya bekol besar. Belo yeye ot hamayim lemapul lesaket kol basar. Demikian. Amin, luar biasa. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang akan kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Lihat, busurku atau keset, ya, aku taruh keset tadi ya, busurku jadi kasti, ya, aku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi, ya. Busur ya kata kuncinya. Ya, ini ya, pelangi yang dimaksud adalah pelangi ini ya, busurku akan kutaruh di awan, busurku. Nah, kita akan baca ayat ini ya, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi ya. Et kasti, natati beanan, wehayata leot, berit beni, uben haaretz ya. Busurku ya, kasti, busurku kutaruh di awan. Luar biasa ya, saudara ya. Itu adalah pelangi yang pertama ya, yang pernah ada di dunia. Mengapa? Karena itu adalah hujan yang pertama. Hujan di zaman Nuh itu adalah hujan yang pertama. Ya, kalau ditanya saudara ya, mengapa itu adalah hujan yang pertama? Karena sebelumnya tidak ada penguapan di bumi. Ya, penguapan di bumi akibat pemanasan global yang kemudian ulah dari manusia sendiri. Ya, kalau kita lihat, bentar. Ini ya, sorry ya, ini saya lupa terjemahkan bahasa Indonesia. Dan fakta ya, fakta atau fakta-fakta di zaman Nuh ya, the Tate van Noah was the last most recent ice state. Zaman Noah ya adalah zaman es yang terakhir, saudara ya, zaman es yang terakhir. Ya, di situ sisa-sisa dinosaurus segala macam udah mati semua. Sebelum zaman Noah, ya, sebelum zamannya Nuh, itu dinosaurus segala macam udah pada mati, saudara ya. Karena pemanasan global, mereka ada yang itu proses banjir itu sudah terjadi, saudara ya. Banjir itu air-air yang es yang mencair itu sudah luar biasa tuh. Karena di zaman es pertama, kedua, ini zaman es yang ketiga yang paling terakhir. Itu dinosaurus sudah pada mati. Ya. Is nog nooit regen op aarde gevallen, dus is ook nooit een regenboog aan de hemel geweest. Karena belum pernah ada hujan ya di bumi, maka belum pernah ada pelangi di bumi. Jadi pelanginya Nuh itu adalah pelangi yang pertama kali ada, karena itu adalah hujan yang pertama. Ja, Aastijden en Naturam en Berg een paar dagen van tevoren op het punt staat uit te barsten, zullen dierlijke instincten ervoor zorgen dat zij van de berg naar het strand rennen. Als er een overstroming dreigt, rennen de dieren een paar dagen
van tevoren naar de bergen en hoge plaatsen. Ini saudara gambarnya ya. Mengapa binatang-binatang itu bisa datang kepada Nuh? Ya, saudara, kita cita sains. Ketika mau banjir, binatang itu sudah punya insting, dia pasti lari ke gunung. Dan mereka mendatangi kapalnya Nuh. Ya kalau yang di gunung lain ya perginya ke gunung yang lain. Ya kebetulan yang di gunungnya Nuh ya binatang-binatang itu yang dibawa binatang itu. Setelah binatang itu masuk, maka Nuh memilah-milah binatang-binatang itu. Ya, yang ada yang 7 ekor, ada yang 7 pasang, ada yang 1 pasang. Dulu belum ada haram halal kosher tidak kosher. Nuh Nuh memilih sesuai dengan ininya dia, kebutuhannya dia. Yang kosher tidak kosher itu belum ada istilah kosher tidak kosher. Ya, yang tahunya Nuh adalah ini binatang yang susah diternak, binatang yang mudah dimakan, binatang yang tidak bisa dimakan atau belum pernah dimakan di zaman itu, maka dipilihlah sesuai itu ya. Jadi binatang itu datang sendiri kepada Nuh ya. Itu ya, saudara, itu insting dari binatang. Ya, kalau mau gunung meletus, walaupun belum ada getaran-getarannya, BMKG belum mencatat, ya apa namanya seismografnya itu belum bergerak, tapi binatang sudah tahu ini gunung mau meletus, ya lari menjauhi gunung, cari tempat yang paling jauh ke pantai. Itu insting binatang yang Tuhan berikan, seakan-akan Tuhan bicara kepada binatang ini kan. Ya, jadi luar biasa ya Alkitab kita ya, scientific banget. Wah, Al-Quran mah nggak ada apa-apanya ini saudara. Al-Quran mah nggak ada apa-apanya ini. Ya, lalu kalau Anda lihat ya di dalam bahasa Yunania, karena kita mau bandingkan dengan perjanjian baru, ya maka kita ambil perjanjian lama yang ditulis oleh para rabi di dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta, ya Septuaginta. Ya, ini reto, tokson, ya mau, tismei en te nechelen, kai estai eis semeion, diaukes an meson emau kai tes gens, ya. Jadi ada kata tokson di situ ya. Ada kata tokson. Tokson itu penting. Kata kuncinya kata tokson atau keset tadi ya, keset. Ya, kai aidon, kai ido, iposleukos, kai kan kathemenos, auto exon tokson, kai edote auto Stefanos kai eselden nikon kai ina nikese. Ya, dan aku melihat sungguhnya ada seekor kuda putih ya, dan orang yang menungganginya ya, kai edon kai ido ya, menungganginya memegang sebuah panah ya. Tokson, kata tokson selain kata busur, Indonesia menyebutnya panah ya, tapi kalau Anda dalam bahasa Inggris bow, sama-sama bow, atau boh dalam bahasa Belanda ya, boh juga lengkungan saudara, busur. Apa maksudnya saudara? Dulu pernah kita belajar 4 penunggang kuda, kuda putih, kuda hitam, kuda merah, kuda hijau kuning ya. Kita nggak akan bahas itu lagi, tapi kita bahas kuda putihnya secara detail sekarang. Kuda putih dan penunggangnya yang membawa panah saudara. Tokson. Kata tokson ini artinya juga racun ya, racun atau segala produk dari apotek itu saudara ya, untuk obat-obatan itu tokson. Termasuk di dalamnya adalah apa itu ya, antivirus ya. Antivirus itu kan juga tokson ya. Nah, kuda putih dengan toksonnya. Nah, lalu ada beberapa orang, karena di situ ada kata memegang sebuah panah karena sebuah mahkota, di situ ada kata ini ya, ada apa namanya, tron autotokson, bentar ya, autotokson kai etoten auto Stefanos kai
Eselten Nikon, ya kai aina nikese. Nah, kita lihat ya, ada kata mahkota di situ saudara ya. Bentar. Di sini. Dalam 6. Jadi ada dua kata kunci ya, yaitu kata tokso yang artinya busur dan kata tokso yang artinya racun ya. Kata tokso yang artinya busur dan kata tokso yang artinya racun ya. Di sini ada kata Stefanos ya, kron ya, Stefanos. Dan ada satu kata lagi yaitu Stefanos atau kron. Nah, kata Stefanus atau kron, nah kemudian kata kron ini sama si beberapa teolog ya dipaksakan ya, itu corona. Corona itu kan mahkota. Ya. Corona itu mahkota, tapi di situ tidak ada apa namanya ya. Sekalipun itu Stefanos ya, artinya mahkota, bukan berarti itu adalah seperti virus corona, virus mahkota itu loh saudara ya. Lalu orang-orang menafsirkan bahwa kita kemarin memasuki masa kuda putih, virus corona, namanya corona, bentuknya virus itu kan kayak mahkota kan, corona itu. Nah itu seperti itu, saya tidak setuju, itu terlalu dipaksakan. Tetapi kalau toksonya itu yang artinya pelangi, atau busur, atau racun, itu baru benar. Ya, dan kita boleh mulai dari situ kita beranjak. Karena kalau kita bicara tokso, kita harus Bible to Bible, saudara. Kalau itu artinya racun, maka jauh sekali kita mau cari di mana. Ya, artinya itu racun. Nah, sebentar ya. Lihat ya, sorry ya, ini belum tak terjemahkan bahasa Indonesia nih. Kejadian 6 ayat 3 sampai 6 tadi Pak Monang sudah nanya ya, apa artinya 120 tahun saja? Coba kita buka Kejadian 6. Dulu sudah pernah saya jelaskan ya, kita mengulangi lagi ya, mengulangi dengan terstruktur ya. Lihat Kejadian 6 ayat 3 sampai 6, berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak Allah mengambil anak perempuan manusia, perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka dan inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ya, saudara lihat kata orang-orang raksasa kemarin sudah kita bahas minggu lalu bahwa itu adalah Nephilim adalah orang-orang yang menantang Tuhan. Ya, yang nantang, yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak mau mentaati hukum-hukum Tuhan dan mereka membuat hukumnya sendiri. Sekarang kita cerita apa itu 120 tahun. Setelah Kejadian 6, berfirman Tuhan, umurnya manusia 120 tahun saja. Kenyataannya, kalau kita cek kenyataannya saudara ya, Nuh umurnya 950 tahun, Sem umurnya 602 tahun, Abraham 175 tahun, Ishak 180 tahun, Yakub 147 tahun, Musa umurnya 120 tahun, Daniel umurnya 120 tahun. Ya, pada kenyataannya umurnya masih panjang-panjang nih. Dan itu ini saya nyatat hanya sebagian ya. Kalau Anda lihat, wah banyak sekali nih saudara ya. Lihat nih ya. Lihat ya, Nuh 900 ya, Sem 600 tahun, Arpaksad 400 tahun, Sela 433, Eber 464, Pelek 239, Reu 239, Seruk 230, Nahor 148, Terah 205, Abraham 175, Ishak. Wah, panjang-panjang umurnya. Ini setelah Kejadian 6, umurnya masih di atas 120 tahun semua. Jadi artinya bukan ini, saudara. Karena ini yang nulis Musa, masa Musa tidak melihat ke sini? Ya, jadi artinya itu bukan umurnya manusia, umur periodenya manusia, bukan. Tapi ketika Allah berfirman, maka umur manusia sisa 120 tahun saja. Kalau Anda melihat pelajaran yang dulu itu ya, dulu kita belajar ini ya, sebentar. Ya, sebentar ya. Dari Tuhan berfirman sampai ke air bah, ini nih ya.
dari Tuhan berfirman itu kan pada Nuh ya. Dari Nuh, Tuhan berfirman itu, air bah itu tahun 2508, saudara. Ada di buku saya ya, semua data ini ya. Mudah-mudahan bulan ini bisa terbit ya. Ini kita lagi cuma tinggal tunggu. Kalau Anda lihat, ya, air bah itu ya tahun 3058, saudara ya. Nuh lahir tahun 3058, air bah terjadi, ya saya, ya Nuh lahir tahun 3058, air bahnya 2458, kurang lebih 500 tahun, saudara. Ya, iya kan? 3058 sampai ke jadi Nuh 3058, 2458 berarti 600 tahun ya. Nah, pada waktu berusia umur 500 tahun ya, Nuh itu mendapat firman Tuhan. Lalu Sem lahirnya tahun 500 kurang lebih, saudara, Sem itu. Karena waktu air bah itu datang, Sem umurnya 100 tahun. Waktu air bah itu datang, Sem umurnya 100 tahun. Ya, jadi Nuh itu mendapat firman 100 tahun sebelumnya. Nah, lalu Tuhan berfirman 120 tahun lagi nanti air bah datang. Artinya sebelum usia Nuh kurang lebih dari Nuh mendapat firman, kamu bikin bahtera. Ya. Kemudian air bah datang, itu jangkanya 120 tahun. Ya. Itu maksudnya seperti 120 tahun adalah saat Tuhan bicara kepada Nuh sampai bahtera itu selesai jadi dan mereka masuk ke dalam bahtera. Itulah 120 tahun. Ya. Yang dimaksud seperti itu ya, Monang ya. Dan kita balik lagi ya. Tuhan Yesus juga menceritakan hal yang sama ya, saudara ya. Sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Makanya Yesus membandingkan zaman Nuh dengan zamannya kedatangan anak manusia kelak. Atau para ausia kedatangan. Atau maranatha kedatangan Tuhan. Ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Di Lukas, ya, nanti ya, sekarang kita coba balik ke sini ya tadi ya. Ada beberapa pertanyaan, mengapa ya bisa ada hujan, ya bisa ada hujan karena ada apa? Global warming, ya kan? Ada global warming, artinya terjadi pergeseran bumi dan terjadi juga ulah manusia karena dingin sekali zaman Adam sampai ke zaman Nuh itu dingin sekali. Apa yang mereka lakukan, saudara? Kalau nggak dingin nggak mungkin dibikin dari pakaian binatang, saudara ya, pakaian dari domba, ya kan? Karena dingin sekali. Tapi di Eden hangat, ya. Di Eden itu hangat. Tetapi begitu mereka keluar dari Eden itu dingin sekali. Zaman Nuh itu adalah zaman es, yang akhir, yang paling akhir. Ya, dan itu terjadi pemanasan global sehingga terjadi mata air semuanya keluar air dan kemudian terjadi pemanasan global, jadi awan, lalu mereka makin hujan, esnya makin mencair, makin banjir gede, saudara. Ya kan, makin hujan kan esnya makin mencair, ya kan? Sehingga banjir sekalian, esnya makin mencair sekalian. Sehingga terjadi air bah yang luar biasa, semua gletser mencair, ditambah hujan lagi, ya, dan mata-mata air, ya semua keluar, semua nyembur air semua dari gunung-gunung. Nah, itu makanya terjadi air bah yang luar biasa di seluruh dunia. Ya, Warung, Wilton, The Mansion, Need Interact. Pertanyaan, mengapa manusia tidak mau pergi ke bahteranya Nuh? Pernah nggak pikir ya, kenapa manusia nggak mau pergi ke bahteranya Nuh, saudara? Ya kan? Kenapa ya nggak mau ya orang-orang ini ya? Masa orang ini kan tahu
Ini permukaan air emang cuma Nuh saja. Apakah cuma Nuh saja yang pintar, saudara, zaman itu, yang ngerti ini bakal ada air bah? Kapal yang dibuat oleh Nuh adalah kapal pertama di muka bumi ini, saudara ya. Kapal yang dibuat, sebelum itu tidak pernah ada kapal lagi. Dan bahkan bentuknya bahtera itu bukan seperti kapal yang Anda lihat pada umumnya sekarang ya. Kapalnya kan bukan seperti begini, saudara. Tapi kapalnya kotak bentuknya kan. Bentuk kapalnya kotak. Ya. Zaman itu kapalnya kotak, bukan bentuk kapal-kapal yang konvensional Anda lihat lancip begitu ujungnya kan. Supaya apa namanya? Supaya istilahnya supaya bisa memecah air kan. Ya, bukan seperti ini bentuknya. Ya kan, bentuknya kotak kapalnya itu. Panjang kali lebar. Itu adalah kapal pertama. Setiap orang punya caranya sendiri. Mereka percaya caranya mereka yang paling tepat. Dan Nuh punya caranya sendiri, yaitu ngapung. Bangun kapalnya saja 100 tahun. Bangun bikin bahteranya saja 100 tahun. Ya. Dan orang-orang melihat caranya Nuh, enggak, saya enggak setuju dengan caramu, saya punya cara sendiri. Sama seperti hari ini. Anda semua mau selamat, Anda tahu ini perang dunia makin kacau dan Anda punya caramu sendiri-sendiri untuk bisa survive di dunia ini kan. Untuk bisa nanti, entah Anda nanti percaya surga, percaya neraka, pokoknya supaya Anda bisa ke sana, kita semua punya cara masing-masing. Banyak jalan menuju Roma. Ya kan? Kita tidak ada ya yang mau percaya, punya iman seperti itu, bahwa caranya ya hanya seperti ini dengan bahtera ini. Sama caranya hanya melalui Yesus. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti zaman Nuh. Mereka semua punya cara masing-masing, mereka tetap jalan kawin mengawinkan, mereka bersuka cita. Ya kan? Tiba-tiba anak manusia datang. Ya kan? Lihat ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Pohon ara, ya, pohon ara. Penting ini pohon ara ya. Untuk lebih jelas, kita baca Lukas 21. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendiri bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata padamu, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Berapa lama? Generasi ini. Karena Yesus bercerita tentang Nuh, Matius 24 tadi, cerita tentang Nuh, ya, maka, ya kan, Matius 24, ya di dalam ini yang sama, ya, pohon ara, dan kita cerita tentang generasi, maka kita tahu, ya, dari mulai pohon ara itu bertunas dan pohon-pohon lain juga, ya, kalau Anda lihat pohon, ya, pohon di Israel ini ya ada tiga ya. Kalau Anda lihat Hakim-Hakim 9, ada 3 pohon ya. Pohon anggur, pohon zaitun, dan pohon ara. Yang satunya semak-semak, kita nggak ikut. Pohon anggur, pohon zaitun, dan pohon ara. Itu ayatnya ada di situ ya. Pohon anggur, pohon zaitun, dan pohon ara. Ya. Nah, pohon anggur, pohon zaitun, dan pohon ara itu melambangkan Israel. Pohon anggur melambangkan sukacita kehidupan sosial Israel. Pohon zaitun melambangkan pelayanan kerohanian, keimaman. Pohon ara melambangkan politik dan pemerintahan Israel. Ya, kalau kita lihat bangsa-bangsa ya di zamannya Nuh, ya, di zamannya Israel, ya, list of the National Independent Days. Kalau Anda melihat Perang Dunia Pertama. Setelah pasca Perang Dunia Pertama, maka banyak bangsa-bangsa bermunculan. Pasca Perang Dunia Kedua, tahun 1945, ya, dari tahun 44 ini ya, mulai dari Belarus sampai ke
Kalau Anda lihat, sebentar ya, dari mulai Belarus sampai ke 1948 ya. 1918 ini ya banyak sekali ya. Tapi mereka ini adalah bangsa-bangsa baru ya. Negara-negara baru, bangsa-bangsa baru. Kalau Anda melihat 1918 ini banyak sekali bangsa-bangsa bermunculan. Tapi setelah 1940-an lebih banyak lagi ya, mulai dari Lebanon, Belarus, Iceland, Maroko, Indonesia termasuk di dalamnya, ya Korea, Vietnam, Yordan, Filipina, ada yang unik Israel, saudara, tahun 1948. Di tahun 1940-an sampai 1960-an, bangsa-bangsa itu banyak sekali, dan terutama bangsa Israel adalah bangsa kuno yang dari 2000 tahun yang lalu hilang, tiba-tiba muncul lagi. Ya, itulah bangsa Israel tahun 1948. Unik ya. Ya, tadinya sudah dihapus dari muka bumi. Satu-satunya bangsa yang zaman kuno muncul lagi ini Israel, saudara. Satu-satunya. Yang lain itu bangsa-bangsa baru semua. Satu-satunya ini bangsa Israel. Ya. Jadi, ya, dulu sudah pernah kita kasih patokan ya. Ternyata kemunculan bangsa ini adalah 148 ya. Ya, tahun 1948, 119, aduh, bentar. Bahwa ini ternyata adalah, bentar saya kasih yang bagus ya. 1948 Israel ditambah 120 tahun, saudara. Maka kita punya waktu 120 tahun dari 1948, yaitu tahun 2068. Maksimum kedatangan Tuhan itu tahun 2068. Hari ini sudah 2024. Ya. Maksimum tahun 2068. 120 tahun saja. Sama seperti zaman Nuh, itu kata kuncinya. 120 tahun saja dan sama seperti zaman Nuh. Ya, saya ulangi ya. Ini udah kita bahas berkali-kali ya. Israel merdeka tahun 1948. Pohon ara bertunas ya, Israel pohon ara bertunas. Dan pohon-pohon lain juga kan, tadi sudah saya tunjukkan bangsa-bangsa itu tahun 1948. Anda bisa lihat list Independence Day ya. Tahun 1948 dan 1918. Itu 2 tahun itu banyak sekali ya negara-negara bermunculan. Israel adalah negara yang 2000 tahun lenyap tiba-tiba muncul. Sehingga itu bisa menjadi penanda. Ditambah kata Tuhan, 120 tahun saja, sama seperti zaman Nuh. Ya, generasi. Bukan umur manusia, tapi satu generasi ketika Tuhan berfirman, ya, pohon ara bertunas, ditambah 120 tahun saja. Umur, ya, sisa 120 tahun saja periodenya manusia. Sehingga adalah 2068. Ini para ausia. Parausia. Maranatha, ya, Tuhan datang. Bukan rapture ya, tapi yes, the second coming. Jesus. Maksimum. Sekarang sudah 2024. Jadi kurang lebih 44 tahun lagi ya. Nggak nyampe, saudara. Nggak akan nyampe 44 tahun lagi. Ya, kalau hitungan saya ya paling tinggal 20, maksimum 20 tahun lagi. Maksimum. Kalau hitungan saya. Ya, nggak akan nyampe. Ya, nggak akan nyampe. Karena sebetulnya kisah 1908 ini kan didahului dengan Zionisme ya tahun 1920-an. Sebenarnya kan sudah kumpul. 1948 ini kan dari siapa? Dari PBB resminya, dari PBB. Aslinya kan tahun 1920-an sudah ada Zionisme gede-gedean ya. Jadi bisa saja ini cuma 20 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi. Itu ya. Jadi udah deket banget. Nah, wah ini ya, ini kan kuda pertama kan, kuda putih, kuda merah, kuda putih ini kan damai.
Kuda merah ini kan nanti kan terjadi apa, saudara? Damai diambil. Damai diambil. Ya, kuda hitam ini kan apa namanya? Perang dan resesi ekonomi. Kuda ini tentang apa? Tentang kelaparan dan penyakit. Wabah. Ya. Sekarang kita ada di sini, saudara. Karena kudanya ini membawa tokso, pelangi. Pelanginya Nuh. Ya. Kita akan membahas tentang kuda putih secara detail. Ya. Tokso, kuda putih. Akan ada damai. Dan sekarang ini kita sudah di zamannya kuda putih. Kalau Anda melihat, ya dulu sudah pernah saya tunjukkan, ya kedutaan Israel itu simbolnya pelangi ya. Nah, saya tunjukkan ya, Embassy Israel. Kedutaan Israel itu simbolnya pelangi. Nah, saya tunjukkan. Saya dapat email dari Embassy ya, undangan ya. Embassy. Sebentar ya. Oh, mana ya? Nah, ini ya. Mana nih? Bentar ya. Nah, sudah pernah saya tunjukkan dulu ya. Ini salah satunya contoh nih. Ya, simbolnya pelangi ya. Embassy Israel ini ya. Ini Embassy Israel yang di Berlin, yang di Belanda, sama ya. Ini kebetulan saya dapat yang dari Berlin ya. Simbolnya pelangi. Ya. Ketika saya di Haifa, ya, 2 tahun yang lalu ya, itu semua lagi demo pelangi ya. Seluruh Israel itu berkibar bendera pelangi. Serem saudara. Ya, rainbow flag, ya rainbow flag over Israel. Ya, ada beritanya ya. Israel soldier rise a pride flag in Gaza. Aduh, rainbow flag over Israel demonstration. Kalau nggak salah 2023 ya, apa 2022 ya, saya lupa ya. Pride in the contradiction to tolerance, Europe will create a storm over the rainbow flag ya. Nah, ini Euro ya, ini Tel Aviv cancel annual Pride parade of respects the hostage situation. Ini di Israel ya, saudara ya. Ini gede-gedean ya, saudara ya. Ini gede-gedean, luar biasa gede-gedean. 2023 Juni ya, rupanya 2023. Ini gede-gedean di Israel, saudara. Dari Haifa, Yerusalem, Tel Aviv. Wah, itu seluruh Haifa itu benderanya pelangi semua itu. Dan belum pernah ada kejadian ini sebelumnya. Belum pernah ada. Makanya saya langsung ngerti rainbow, ini kuda putih. Hari itu saya langsung ngerti ini kuda putih, saudara. Ya. Dan kemudian saya dapat email ya dari embassy ya. Pelangi juga, pelangi juga, rainbow juga. Ini yang tepat. Karena rainbow itu adalah sebuah apa, saudara? Sebuah perjanjian Nuh dengan Tuhan, tapi sama iblis di pelintir.
Ya, sama setan dipelintir. Sebenarnya perjanjian pelangi ini artinya dunia itu tidak hitam dan putih. Ya kan? Karena manusia ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu kan adalah sebuah pengetahuan hitam dan putih. Dan manusia melihatnya hanya hitam dan putih. Padahal yang namanya putih itu nggak ada, warna putih itu nggak ada, saudara. Warna putih adalah sebuah ilusi optik dari Magico Hibiniu. Ya, warna putih, kalau Anda punya campuran-campuran warna, ya maka warna putih itu adalah campuran dari Magico Hibiniu jadilah warna putih. Ya, spektrum warna. Jadi ada colornya supaya apa manusia jangan menghakimi dunia itu tidak black and white, tetapi ada colornya. Kamu tidak bisa menghakimi orang dengan kacamata black and white-mu karena tiap orang ada warnanya sendiri. Tetapi kemudian sama setan, iblis kan selalu melintir kan. Ya, pelangi ini dijadikan simbol bahwa kelamin itu nggak cuma laki-laki dan perempuan, tapi ada colornya kelamin itu, LGBTQ, XYZ segala macam itu. Nah itu yang dimaksud ada kuda putih yang dia membawa damai, akan ada damai di seluruh muka bumi, ya dengan ada rainbow. Rainbow-nya ini kemudian ditunggangi oleh iblis, ya dengan apa saudara? Dengan pelangi rainbow LGBT yang belum pernah ada di seluruh dunia deklarasi LGBT dari zaman Sodom dan Gomora sekalipun saudara. Belum pernah ada deklarasi LGBT segila ini saudara. Ya, bahkan di negara Israel belum pernah ada di tanah Israel itu ya deklarasi LGBT yang luar biasa. Kuda putih ini, damai ini disertai dengan rainbow yang ini saudara. Ya, rainbow yang ini. Makanya nanti ya kita kembali dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3 ya. Nah, ini semua udah pernah kita bahas, cuman saya strukturkan lagi ya, saya beresin karena dulu saya menjawabnya sepotong-sepotong ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan sama seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput ya. Serem ya saudara ya. Kita lihat ya di dalam Wahyu 6 ya. Ya, ada kuda putih ya. Kuda putih menungganginya memegang sebuah panah kepada dikandungkan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dari mana saudara? Kemenangan dari seluruh dunia. Karena Israel, ini cerita tentang Israel ya. Wahyu ini cerita Israel ya saudara ya. Wahyu 6 ini cerita tentang Israel. Karena center dari nubuatan adalah Israel. Jadi di Israel diserang oleh berbagai bangsa sudah 2 kali ya. Yang pertama diserang sama orang-orang Sunni, ya. Orang-orang Sunni menyerang Israel. Lalu sekarang orang-orang Syiah, tadi gambarnya sudah saya tunjukkan. Ya. Tadinya yang menyerang orang Israel itu kan orang Sunni. Ya, Arab Saudi, Yordania, Yordan, Kuwait, ya. Sekarang yang menyerang orang Israel adalah yang merah ini. Syria, Irak, Iran, Yemen, orang Sunni, saudara. Lebanon, orang Syiah. Jadi perang melawan Sunni sudah selesai. Sunni kalah. Al-Sunnah wal Jamaah sudah kalah. Hari ini Israel sedang perang. Inilah masa Israel akan mendeklarasikan dirinya benar-benar merebut dan mendapatkan mahkota. Artinya apa? Dia pemenangnya, saudara. Diberikan mahkota. Dan orang-orang Syiah ini akan dikalahkan. Udah pasti. Sudah di atas kertas pun mereka nggak bakal menang. Kelihatannya heboh orang Indonesia. Ya, tapi kalah. Artinya Anda sekarang benar-benar masuk dalam fase kuda putih. Jangan main-main ya. Oh, sebentar. Lihat ya, siapakah orang Syiah?
Ya, orang Syiah itu, the word Syiah derives from the Arabic term Syiat Ali, meaning partisan of Ali atau pengikutnya Ali. Ali siapa? Ali bin Abi Thalib, saudara. Orang Syiah ini adalah pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Muhammad sekaligus menantunya Muhammad, suaminya Fatimah. Ya, saya tunjukkan lagi. Nih, di dalam Islam, ya mereka meyakini bahwa Rasulullah bersabda, Al-Mahdi berasal dari keluargaku dari keturunan Fatimah, saudara. Al-Mahdi itu berasal dari mana, saudara? Dari Syiah. Al-Mahdi itulah antikristus. Ya, ada Kristus datang, lalu Al-Mahdi juga datang. Ya, pertama Al-Mahdi dulu yang datang, lalu Kristus datang. Al-Mahdi inilah ya akan memerangi Dajjal. Siapa Dajjal? Orang Yahudi, saudara. Yang dimaksud Dajjal bagi orang Islam itu orang Yahudi. Ya, Al-Mahdi itu akan memerangi orang Yahudi. Ya, orang-orang Syiah ini nanti akan perang sama orang-orang Yahudi. Sekarang pasti mereka sudah kalah, akan lima kata dulu. Nanti perang yang kedua, perang yang sekarang kalah mereka, saudara. Ya, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung, memenuhi bumi dengan kejujuran, keadilan sebagaimana dan dengan segala macam tetek bengeknya ya. Lihat. Ya, berhidung mancung, berkening lebar, saudara. Ya kan? Berhidung mancung, berkening lebar. Si Ayatullah Khomeini almarhum ya. Dan sekarang kan Khamenei, semuanya botak-botak semua, berkening lebar semua, berkulit putih semua. Al-Mahdi itu berasal dari keturunannya Muhammad, kalau Muhammad itu ada. Pokoknya sudah dikasih ciri-cirinya di dalam nubuatan para setan ini. Ya, Khamenei ini bukan orang Persia ya. Jadi bukan orang Persia. Bukan orang Persia, tapi orang Syiah. Ya, orang Persia. Khamenei ini bukan orang Persia ya, dia orang dari Afghanistan. Ya, kalau Anda lihat ceritanya, ya Khamenei ini bukan berasal dari Iran, dia itu orang dari luar Iran, saudara ya. Dia itu pendatang di Iran. Lalu dengan liciknya dia ambil alih Iran dan dia membuat seluruh Persia itu menjadi Syiah. Tadinya enggak, Persia itu tadinya di wilayah Zoroaster, agamanya si Raja Kores, agamanya Darius. Ya, Anda lihat Ka'bah itu kan dari tradisinya mereka, Ka'bah itu dari tradisinya orang Zoroaster ya. Nah inilah ya yang berani ngelawan Israel, orang-orang Syiah ini. Lihat Wahyu 13, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia bicara seperti seekor naga, dan seluruh kuasa binatang yang pertama, arti Iram Sunni itu ya, dijalankan di depan matanya, ia menyebabkan seluruh dunia dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit. Inilah cikal bakalnya antikristus. Seluruh dunia dibohongin, ditipu saudara, termasuk Harvard, Columbia University, ya kan? Ditipu seluruh dunia, anak-anak muda di Amerika, semua ditipu, yang boleh-boleh pun ditipunya sama dia. Ya, dan dikatakan apa saudara? Menyebabkan dia apa saudara menurunkan api dari langit. Ya saudara ya. Wah, dahsyat saudara ya, api dari langit ya, saudara ya, yang diturunkan oleh mereka. Nih, Anda lihat nih, api dari langit nih. Anda pernah kebayang nggak api dari langit ini? Fire. So the Israelis, once those rockets came out around midnight last night, they then hit the source, the launch site of those rockets, and so the spiral continues as it has been doing now for many months. This is not by any means retaliation, either for killing of the senior Hezbollah commander or for Ismail Haniyeh in Tehran. We expect whenever that comes for it to be far more ferocious and probably from multiple fronts, possibly simultaneously. So the and bubbling around, and the Prime Minister Benjamin Netanyahu, and there's been multiple reports negara-negara ini menyerang ya, nyerang Israel ya. Ya.
api dari langit ya, saudara ya. Itu yang maksud dengan api dari langit. Ya orang-orang Syiah ini ya yang berani yang lawan Israel dan seluruh dunia takjub. Dan berita-berita di Indonesia kalau Anda lihat, waduh ya makin panas, puluhan roket Hizbullah serang Israel. Israel intercept, wah di Indonesia itu ya berita-berita Indonesia, Israel bak neraka setelah diserang. Pihaknya bersumpah akan membalas kematian Ismail Haniyeh yang disebut menjadi tugasnya. Para analis berpendapat Iran akan menyerang langsung Israel seperti Israel bak pada neraka serangan setelah April diserang. 2024 lalu. Ya. Dan seterusnya ya, kalau Anda lihat seru ya. Pasukan Korps Garda Revolusioner Iran atau IRGC Luncurkan 6 menerima operasi ya. Serangan rudal Hizbullah bikin jet tempur Israel putar balik, Rusia dicurigai pasok senjata. Ya kan? Dan seterusnya kalau Anda lihat kan, seakan-akan Israel sudah kalah. Seluruh dunia ditipunya, saudara. Seakan-akan mereka punya kuasa menurunkan api dari langit, ya kan, si Israel kan. Ini kan, militer Rusia tiba. Aduh, rudal Hizbullah hantam Israel. Ya. Misteri muatan militer Rusia di Iran. Wah, ini lihat ya. Dendam Haniyeh Iran hari Senin tewas. bakal serang Israel. Ya, misal seluruh dunia ya, seakan-akan Israel ini ketakutan dan seterusnya, saudara ya, dan seterusnya. Ya, intinya adalah sebuah dusta. Dan itu sedang terjadi, tiba-tiba kalah mereka, saudara. Apa yang terjadi? Apakah endingnya dari, ya udah pasti kalah. Endingnya udah pasti kalah. Sama seperti orang Sunni kalah, Syiahku akan kalah. Saudara, apa sih yang mau kita petik dari sini, saudara? Yang penting adalah roh dusta yang kemarin kita belajar. Kenapa kita jangan mengutuki Israel? Karena Anda sedang terjebak di dalam roh dusta. Ketika orang sudah dihinggapi roh dusta, apapun yang diomongin sama dia dusta semata. Membuat tanda-tanda palsu turun dari langit, saudara. Iya kan? Seakan-akan heboh sekali ya, Israel kalah. Dari kemarin katanya Israel kalah terus, tapi nggak menang, mereka terus yang kebobolan. Katanya Israel sudah kalah, tapi kenapa komandannya Hizbullah mati, komandannya Hamas mati, malah si presiden Irannya mati juga dan beruntun. Tapi katanya Israel sudah kalah, itu yang di roh dusta ungkapkan. Sehingga seluruh Indonesia sekarang ini taunya Israel sudah kalah, tapi Israel kejam. Ya bingung, saudara, kalau sudah kalah kan ya sudah kan. Tapi kenapa? Ya Israel panik, belum bisa mengalahkan Hamas. Tapi kenyataannya hancur lebur gasannya. Nah, itulah roh dusta yang sedang diframingkan. Anda bersyukur ada di dalam komunitas ini ya, Anda waras. Anda disingkapkan hal-hal yang seperti ini. Nah itulah saudara, pelangi yang dipelintir. Ya, tokson, itulah keset yang dipelintir oleh iblis. Ya, dan saat ini ya para LGBT mendukung, ya para LGBT itu mendukung mendukung Hamas. Kan aneh ini, saudara ya, LGBT pelangi itu mendukung Hamas. Aneh, saudara. Padahal kalau Anda ya katanya ini ya politikus ya, kamu itu LGBT yang pro Hamas, sama saja kamu ngasih ayam kepada KFC, saudara. Ya, kalau Anda memberikan LGBT kepada Hamas, LGBT yang mendukung Hamas, itu sama seperti ayam-ayam yang mendukung itu KFC itu loh, saudara. Makanya kemarin ada LGBT bisa masuk ke TikToknya saya itu ya, dibully habis-habisan kemarin sama orang-orang itu ya. LGBT masuk ke TikToknya saya itu seru banget. Nah itu LGBT yang pro Hamas itu sama saja ayam yang pro sama KFC, saudara. Geblek ini ya orang-orang. Nah itulah dusta, itulah pelintiran roh dusta. Ya,
Makanya ketika Anda kemudian Anda pro Hamas atau Anda mengecam atau mengutuk Israel, Anda sebetulnya sedang masuk di dalam roh dusta orang-orang ini, saudara. Sedang diikat oleh roh dusta. Sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Makanya orang-orang Indonesia tidak bisa melihat kebenaran. Ya, itu ya kalau seperti kutuk ya memang itu kutuk, bukan seperti kutuk memang itu kutuk. Kamu melihat tapi kamu tidak tanggap, kamu mendengar tapi kamu tidak mengerti, kata Tuhan Yesus. Di depan matamu ini gereja-gereja disingkapkan, tidak tanggap dan tidak mengerti, saudara. Ya, padahal saya sajikan data-datanya, firman Tuhan udah ngomong dengan amat jelas sekali. Gereja sampai tidak ngerti, itulah yang namanya kamu mendengar tapi tidak mengerti, kamu melihat tapi tidak tanggap. Ya, itulah roh dusta kalau sudah menguasai hidup manusia, termasuk menguasai beberapa gereja dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Serem ya, saudara ya. Serem. Nah, sekarang ini kita ada di situ. Ya. Berarti sebentar lagi kita masuk kuda merah kan? Kalau ini sekarang ya, nanti besok nih Syiah dihabisin nih. Orang-orang Syiah nih dihabisin sama Israel. Kan sekarang Syiah. Bukan Sunni, mana ada orang Sunni berani perang sama Israel? Enggak ada. Hanya orang Syiah yang berani perang sama Israel. Ya. Enggak ada lagi. Nah, saudara Anda lihat ya. Meterai yang kedua. Majulah kuda lain, kuda merah padam, orang yang menunggangi dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kemudian dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Setelah Syiah ini kalah, kemudian ada terjadi masa damai. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Damai, damai. Apakah damai beneran? Enggak, saudara. Damai pura-pura. Enggak akan lama, enggak akan nyampe 5 tahun. Tiba-tiba terjadi perang besar di seluruh dunia. Karena damai yang dimiliki Israel itu damai yang bukan dari Kristus. Ya, bukan damai sejati. Damai dari hasil penaklukan dengan perang. Ya kan? Lalu Israel akan dikhianati oleh sekutu-sekutunya, oleh orang Sunni, oleh orang Syiah. Nanti damai, mereka tiba-tiba damai semua kayak orang-orang Sunni sekarang. Orang-orang Islam ini kan suka bohong, suka takiyah. Tiba-tiba orang Israel akan dikhianati. Ya. Saat itu, begitu Israel geger lagi, seluruh dunia benar-benar perang. Seluruh dunia benar-benar perang. Ya. Lalu ada kuda hitam dengan timbangan. Waduh, ngeri lagi ya. Resesi ekonomi, ya, dan krisis pangan seluruh dunia. Resesi, ya kan? Habis perang gila-gilaan, seluruh dunia habis, saudara. Nah, di masa itulah, ya, antikristus itu akan menyatakan dirinya. Jadi sekarang ini, Anda yang kita sudah masuk dalam kuda putih, bersiap-siap. Makanya saya mau bikin Kristen Sentrum, ya, pusat kekristenan, diajar, kita dididik, karakter, building, semua. Ya, kita bikin Christian Sentrum di Eropa ini. Saudara yang tergerak, ya, Anda bisa hubungin saya, ya, dan Anda bisa menghubungi Ibu Lianti, ya, Ibu Lianti, ya, sebagai kontak person kita, atau Ibu Marjuni, ya, untuk kontak person kita di Indonesia, ya, kita akan bikin Christian Sentrum, ya, kita akan bikin Christian Sentrum di Eropa, gede-gedean, ya, saudara, ya. Serius, kali ini kita akan serius sekali ya. Saudara yang tergerak hubungi Bu Lianti dan Bu Marjuni yang di Indonesia, yang di Eropa, di Amerika, Anda bisa hubungi saya. Semua keuangan kita terbuka. Kalau saya hidup cukup dari yang rekening saya yang pribadi, saudara ya. Kalau semua rekening jemaat, rekening gereja, kita semua terbuka. Jangan takut, saudara. Dan bukan buat saya pribadi, ya, bukan buat saya pribadi, tetapi buat kita semua. Kita harus bergerak cepat di masa kuda putih ini, karena ini damai yang semu, saudara. Kesempatan kita harus cepat. Saya sudah bilang sama kolega saya ya, kenapa kamu buru-buru? Saya nggak buru-buru, tetapi saya punya deadline. Karena kita di masa kuda putih ini, saudara.
termasuk yang di Indonesia kita bikin ya. Makanya kenapa saudara saya menggalakkan ayo teman-teman bikin komunitas-komunitas hagios ya, kopdar, cepetan kopdar di daerah-daerah, laporan ya sama Marcel. Kita juga akan bikin komunitas anak muda ya, anak-anak muda kita akan bikin komunitas anak-anak muda saudara ya. Nanti Marcel akan bekerja sama ya dengan anak-anak muda yang lain, termasuk nanti sama anak saya semua kita bikin ya, kontak Marcel sama anak saya nanti sama si Wisely. Kita bikin komunitas anak internasional untuk youth ya hagios. Ya itu makanya nanti habis itu baru kita bikin komunitas anak-anak yang sekolah minggu. Tapi kita harus bertahap sekarang supaya jangan aktivitas melelahkan. Ya supaya jangan melelahkan aktivitas, tapi memang ada tujuannya dan ada yang ngurusi, nggak main-main, dan kita profesional. Kalau cuma icip-icip tok nggak ngapain saudara. Jadi benar-benar jadi. Ya kita nggak main-main saudara ya. Waktunya mepet sekali. Anda yang rumah tangga yang berantakan, ayo datang sama kita. Kita beresin. Ya, kita punya konselor-konselor yang profesional ya. Ayo beresin saudara. Karena damai itu, kata Mother Teresa ya, damai itu mulai dari rumah tanggamu. Makanya kamu tidak akan menemukan damai di tengah orang-orang Islam. Kenapa mereka sama suami istri sama istri aja berantem? Poligami kok. Ya kan? Damai itu dari rumah tangga. Kamu tidak akan menemukan damai di dalam Islam yang katanya rahmatan pentil kelamin. Tidak ada. Karena mereka sendiri bertengkar kok. Mereka aja sama istrinya aja bohongin kok, apalagi kamu saudara, istrinya jadi bohongin. Damai itu ada di rumah tangga ketika suami istri itu tidak bohong. Ya, nggak ada dusta, nggak boleh. Dusta itu dimulai karena apa? Karena kamu menjaga damainya dengan dusta, maka terjadi perang. Begitu ketahuan kan menyakitkan itu dusta yang ketahuan saudara. Dusta kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, kalau ketahuan itu lebih parah daripada perang yang sesungguhnya saudara. Dusta itu kalau ketahuan, ya kan? Hati-hati saudara ya. Jangan kamu mau di framing kalau berdosa tidak apa-apa untuk kebaikan. Goblok saudara ini orang-orang Islam ini. Semoga saudara paham ya. Semoga saudara bisa mengerti.